Semakin Billy meragukan Sanjaya, semakin dia mendorong para pendukungnya menjauh, tapi Billy masih terlihat bingung, tidak tahu kenapa. Surat perjanjian ini asli. Pengacara Joy mengambil perjanjian itu dan membukanya agar semua orang bisa melihatnya. Perjanjian pelunasan utang ini ditulis sendiri oleh Presiden Daniel untuk Nona Tracy 2,5 tahun yang lalu. Dan surat perjanjian tambahan ini diserahkan oleh Presiden Daniel padaku sebelum insiden itu terjadi. Aku dan 8 pengacara grup Skywheel semuanya ada di tempat saat itu. Kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Presiden Daniel menulis surat perjanjian tambahan ini. Terlebih, dia juga mengundang orang dari kantor notaris untuk melakukan pembuktian pada saat itu. Oleh karena itu, perjanjian ini sudah pasti asli, tidak mungkin ada kepalsuan. Terakhir, pengacara Joyce menambahkan lagi, keempat, anggota staf kantor notaris itu sekarang ada di luar. Jika perlu, kita dapat mengundang mereka masuk sekarang. Mendengar kalimat ini, Billy seketika tertegun. Meskipun dia tidak pandai dalam perang bisnis, dia juga tahu bahwa mencari 8 pengacara dan 4 notaris untuk melakukan pembuktian secara langsung, situasi seperti ini sudah tidak dapat diragukan lagi. Sekarang bahkan jika langit akan runtuh dan bumi akan meledak, kedua surat perjanjian itu tetaplah berlaku. Wajah Samuel menjadi muram seketika, matanya penuh dengan niat membunuh. Dia menatap Tracy dengan penuh kebencian, kemudian berbalik dan pergi. Direktur Samuel. Billy langsung panik, bergegas mengejar dan bertanya dengan suara rendah, "Kamu pergi, aku bagaimana?" Daniel Wellens, sungguh luar biasa. Samuel menggetakkan giginya dan berbisik, "Aku tidak menyangka. Orangnya sudah tidak ada, tapi ternyata ia masih menyimpan sebuah kartu as. Kalau begitu, tidak ada ruang untuk membalikan kondisi ini." Billy panik. "Kalau begitu, kayu sudah menjadi perahu. Keadaan ini sudah tidak bisa lagi diubah." Samuel berkata dari sela-sela giginya, "Tutup mulutmu dan berhenti bicara." Kalau begitu, Billy masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Samuel sudah melangkah pergi. Billy mengerutkan kening, dia kebingungan, dia memikirkan berulang kali apa maksud Samuel. Mungkin hal ini sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Menurut hukum, dia hanya bisa membiarkan Tracy mengambil aset bagiannya. Untungnya grup Wellens sudah berdiri sangat lama, jadi seharusnya membagi seluruh keuntungan Daniel selama 2,5 tahun tidak akan terlalu banyak. Dalam hati masih ada sedikit rasa syukur. Dia kembali ke ruang rapat, memegangi dahinya, ekspresinya terlihat menyakitkan. Setelah aku sakit, aku benar-benar jadi pelupa. Sekarang sudah terbukti bahwa surat perjanjian itu benar. Dia tidak dapat menyangkalnya lagi, jadi dia hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak ingat. "Mungkin saat itu aku buta dan linglung," Billy berkata dengan marah, "makanya membuat keputusan yang bodoh seperti itu." "Maksud Anda tidak meragukan lagi kedua perjanjian ini?" Pengacara Joyce coba bertanya. "Lebih baik undang staf dari kantor notaris untuk masuk dan bersaksi," Sanjaya berkata. "Masalah ini sangat penting. Harap semuanya bersabar dan tetap di sini. Mari kita hitung dengan jelas." "Tentu saja." Para direktur menyatakan dukungan mereka dengan emosi. Naik turunnya grup Wellens berhubungan langsung dengan masa depan mereka, sehingga mereka juga ingin menyelesaikannya secepat mungkin.
Sekarang setelah berhasil mengusir Samuel masih ada Tracy. Semua orang sangat penasaran berdasarkan perjanjian itu, berapa banyak uang yang akan diambil oleh Tracy. Apakah dia benar-benar tulus melakukan ini untuk keluarga Waylands, atau dia mencoba untuk menggelapkan aset keluarga Waylands untuk keuntungan pribadinya sendiri? Winnie, panggil orang-orang dari Departemen Keuangan. Minta mereka datang ke sini, perintah Direktur Tony. Baik, Winnie segera memanggil Departemen Keuangan Grup Skywheel. Pertama-tama Departemen Keuangan menghitung jumlah uang yang sesuai dengan perjanjian dengan pengacara Joyce dan yang lainnya. Kemudian menyelesaikan semua pendapatan yang telah dialokasikan untuk nama pribadi Daniel selama 2 tahun 9 bulan. Belasan orang yang ada di ruang rapat melakukan perhitungan di hadapan semua direktur. Para direktur menunggu dengan cemas, hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Billy duduk di samping, mengerutkan kening. Ia tampak gelisah dan terus melihat jam tangannya. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, Departemen Keuangan masih melakukan likuidasi. Pada saat ini Billy mulai berkeringat. Dalam waktu 2 jam, mereka masih belum mengetahui berapa banyak uang yang diperoleh Daniel dalam 2 tahun terakhir. Sepertinya ini benar-benar jumlah yang sangat besar, bahkan jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Dan pada saat yang sama, pemegang saham lain juga menyadari hal ini, membuat semua orang menjadi gugup. Cody bertanya pada Sanjaya, "Paman Sanjaya, jika uang itu diberikan padanya, apa tidak masalah bagi perputaran keuangan Grup Waylands?" Sanjaya menatapnya tanpa bicara sepatah kata pun. Memang benar, menurut perjanjian, Tracy berhak mendapatkan uang itu, tapi berdasarkan situasi saat ini, begitu dia mengambil uangnya, keuangan Grup Waylands mungkin benar-benar akan berada dalam masalah. Selain itu, lebih dari belasan akuntan profesional ditambah kerjasama dari 8 pengacara telah menghitung selama 2 jam, tapi masih belum juga selesai. Ini benar-benar lepas dari mulut harimau, masuk ke dalam mulut buaya. Seorang direktur tidak berdaya dan hanya bisa menghela nafas. Yang lain juga merasa tidak tenang. Semua orang khawatir jika Tracy mengambil aset, maka akan menyebabkan fondasi Grup Waylands terguncang. "Sekarang kalian baru sadar," Billy mulai menyindir lagi. "Membiarkan Presiden Amberson bergabung dengan Dewan Direksi adalah demi kepentingan jangka panjang. Tapi kalian tidak mendengarkanku. Kalian malah bersikeras membantu Tracy mengambil uang itu. Apa sekarang situasi menjadi lebih baik? Bukankah kamu yang menandatangani perjanjian ini?" Direktur Tony menjawab, "Dia juga mantan istrimu. Jika kamu tidak menyebabkan banyak masalah, maka masalah seperti ini tidak akan terjadi, kan?" Billy terdiam sejenak. Memang betul dia saat ini sedang menggunakan identitas Daniel dan ini adalah perbuatannya. Dia mengatakan kata-kata sindiran seperti itu sama saja seperti menampar wajahnya sendiri. Hal ini tidak dapat diungkapkan dan hanya bisa ia tanggung sendiri. Billy sangat marah dan tidak bicara lagi. Sekarang ia memikirkan pesan yang dikatakan oleh Samuel padanya, menyuruhnya untuk diam dan tidak banyak bicara. Sepertinya itu merupakan hal yang dapat dia lakukan sekarang. Lagi pula apa yang dia katakan sekarang semuanya salah. Ketika sedang berpikir, Samuel menelpon. Billy segera melangkah ke samping menjawab teleponnya. "Halo, bagaimana? Sudah selesai menghitungnya? Berapa?" Samuel sangat penasaran. "Masih sedang dihitung." Billy melirik orang-orang itu, kemudian dia mengerutkan kening. Setiap orang 1 komputer dan 2 telepon, itu semua digunakan untuk menghubungi bank. Sekarang sudah 2,5 jam berlalu dan mereka masih belum selesai menghitung pendapatan selama 2 tahun lebih itu. Sebenarnya ada berapa banyak? Belum selesai.
Ujung Samuel telepon bertanya dengan sedikit cemas. Aku baru saja menyuruh seseorang untuk memeriksa. Sebagian besar pendapatan grup Skywheel terpusat dalam 2 tahun terakhir ini. Bahkan bagi grup Waylands, 2 tahun belakangan ini merupakan kejayaan paling cemerlang mereka. Jadi, apa maksudmu? Menurut perjanjian, Tracy mungkin akan mendapatkan sejumlah besar uang. Jika perusahaan tidak punya uang tunai sebesar itu, maka harus dikonversi menjadi saham. Dengan kata lain, dia mungkin benar-benar akan menjadi pemegang saham terbesar kedua grup Waylands. Bahkan, sahamnya mungkin akan melampauimu. Apa? Billy terkejut. Sebelumnya Tracy pernah mengatakan itu. Dia pikir dia sengaja melebih-lebihkan hanya untuk menakutinya. Tetapi sekarang setelah mendengar perkataan Samuel, ia baru menyadari bahwa yang dikatakan Tracy itu kemungkinan besar memang benar. Dia tidak berani menerima kenyataan ini. Jika dia tahu lebih awal, tidak seharusnya dia buru-buru bercerai dengannya. Jika tidak bercerai, apakah uang itu akan menjadi harta milik berdua? Setidaknya dia masih memiliki bagian. Namun setelah bercerai, Tracy ingin mengambil begitu banyak uang dan dia bahkan memiliki sebagian besar sahamnya, sedangkan Billy malah mengalami kerugian besar. Tenang, tahan amarahmu. Samuel menghiburnya. Jangan lupa, kita masih memiliki kartu as di tangan kita. Kudengar dia adalah putra terpintar Daniel, dan dia akan menjadi pewarisnya di masa depan. Asalkan ada anak itu, Tracy tidak akan berani bertindak sembarangan. Benar, benar. Billy menghela nafas lega saat memikirkan bahwa mereka masih memiliki kartu as. Meskipun di dalam hatinya ia memandang rendah tindakan yang dilakukan oleh Samuel, tapi sekarang dia terpaksa harus mendengarkan perintahnya. Lagi pula tanpa Samuel, ia sama sekali tidak bisa mengendalikan situasi sebesar ini. Tenang, beritahu aku jika hasil datanya sudah keluar. Baik. Dia menutup telepon. Billy menoleh ke belakang. Tim akuntan masih melakukan perhitungan dan sekarang sudah hampir 3 jam. Beberapa pemegang saham yang lebih tua mulai sedikit kelelahan. Kemudian mereka beristirahat di sofa. Cody dan yang lainnya masih melihat tim akuntan dan menunggu hasilnya dengan cemas. Tracy terlihat sangat tenang. Ia menatap ponselnya sepanjang waktu. Ia sedang menunggu kabar jika Jeff dan Thomas dapat menyelamatkan Carlos sebelum datanya keluar, maka dia benar-benar bisa membalikkan keadaan. Namun jika Carlos masih belum bisa diselamatkan, ia tetap tidak berani bertindak gegabah. Waktu berlalu, setiap menit dan setiap detik, tidak ada gerakan sama sekali pada ponselnya. Tracy nampak sangat cemas. Meskipun semua orang di tempat ini memiliki perhitungan mereka sendiri dalam hatinya, tapi proses menunggu ini membuat semuanya merasa cemas. Dalam sekejap, setengah jam berlalu, orang-orang di departemen akuntansi akhirnya berhenti dan semua orang melakukan pemeriksaan statistik terakhir. Semua orang segera berkumpul dan menunggu untuk melihat hasil akhirnya. Tracy melirik ponsel lagi, tetapi masih belum ada kabar. Jadi dia mengedipkan mata pada Naomi. Tracy segera keluar untuk menelpon. Hasilnya sudah keluar. Akuntan menyerahkan dokumen perhitungan akhir kepada Direktur Tony. Direktur Tony mengambilnya dan melihatnya, raut wajahnya berubah drastis. Meskipun sejak awal dia telah mempersiapkan hatinya bahwa jumlahnya akan sangat besar, tapi dia tidak menyangka bahwa jumlah itu jauh di luar pemikirannya. Berapa? Cody sudah tidak sabar lagi dan bergegas melihatnya. Untuk apa kamu buru-buru? Sanjaya mendorongnya pergi menggunakan tongkat. Sebenarnya berapa? Billy juga ikut cemas. Berikan padaku datanya.
Direktur Tony tidak banyak bicara dan langsung menyerahkan data itu padanya. Billy mengambilnya dan melihat lebih dekat. Dia terkejut sampai kakinya lemas. Ia pun terduduk di kursi. Ini tidak salah. 2 tahun, 8 bulan, 3 hari. Penghasilan pribadi Daniel. Penghasilan pribadinya sebanyak ini. Karena panik, dia tidak menyebut dirinya aku, tapi menyebutkan nama Daniel. Presiden Daniel memiliki sebagian besar saham grup Skywheel dan sebagian saham grup Wellens secara keseluruhan. Ini memang pendapatan pribadinya selama 2 tahun, 8 bulan, dan 3 hari terakhir. Pengacara Joy menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Semua data dan laporan yang telah diperiksa ada di dalam komputer. Mereka juga telah melakukan negosiasi dan verifikasi dengan bank-bank besar. Dan selama proses tersebut, beberapa notaris berpartisipasi dalam pengawasan. Jika ada yang keberatan, kalian dapat langsung memeriksanya. Kata-kata ini membuat Billy terdiam. Tidak, Presiden Daniel, bukankah ini perjanjian yang Anda tanda tangani? Kenapa Anda berkata seperti itu? Atau mungkin kamu bukan Daniel? Cody tiba-tiba bersuara dan segera bertanya. Diam, Billy berteriak dengan marah. Apa kamu punya hak untuk berbicara di sini? Kamu... Wajah Cody merah karena marah. Billy melihat jumlah angka pada transkrip itu dan ketika dia hendak bertanya, tiba-tiba dia menerima pesan di ponselnya. Dia segera melihatnya, itu adalah pesan dari Samuel. Jangan marah, tetap tenang, dan ikuti prosedur seperti biasanya. Aku akan menemukan cara untuk membuat Tracy melepaskan apa yang sudah ia dapatkan. Melihat kalimat ini, emosi panik Billy segera mereda. Dia melemparkan transkrip itu di hadapan Tracy dan berpura-pura murah hati dan berkata, karena aku sudah menandatangani perjanjian itu, aku akan memberikannya padamu. Tidak akan kurang sesen pun. Ambil uangnya dan pergi secepat mungkin. Presiden Daniel, tiba-tiba Direktur Tony berkata, aku khawatir perusahaan tidak akan mampu mengeluarkan uang dalam jumlah yang begitu besar. Apa? Billy hampir saja bertanya mengapa, tetapi dengan cepat dia menarik kembali. Memang bagi mereka yang berbisnis, semua modal digunakan untuk perputaran dan ekspansi. Bagaimana mungkin bisa mengeluarkan uang sebesar itu dalam sekejap? Jika demikian, maka perputaran keuangan perusahaan akan terputus. Menurut perjanjian, uang itu harus segera dibayarkan. Tracy akhirnya berkata, jika dalam waktu 3 hari kamu tidak bisa memberikan uang itu padaku, maka itu akan dikonversikan menjadi saham. Aku akan mengambil saham itu. Kalau tidak, kita akan bertemu di pengadilan. Kamu... Billy menggertakkan giginya karena marah. Mana mungkin dia berani pergi ke pengadilan. Jika Tracy benar-benar menuntutnya dan memberitahu polisi dan berurusan dengan hukum, maka semuanya akan berjadi masalah besar. Saat ini, satu-satunya pilihan adalah mengubahnya menjadi saham. Sanjaya berkata perlahan, kalian hitung terlebih dahulu. Jika dikonversikan menjadi saham, berapa banyak yang akan dia miliki? Tim akuntan segera melakukan perhitungan. Direktur lain juga berkomentar dengan khawatir, tetapi Sanjaya dan Direktur Tony melindungi Tracy, jadi mereka tidak berani mengatakan apapun. Presiden Daniel, begitu ada masalah dengan perputaran kas, maka grup Skywheel, bahkan seluruh grup Wellens, tidak akan bisa beroperasi lagi. Kecuali jika kamu dapat menambalnya kembali uang yang Nona Tracy ambil dengan menggunakan uang pribadimu. Jika tidak, hanya bisa menukarnya menjadi saham. Direktur Tony juga mengutarakan pendapatnya. Uang sebanyak itu
Bagaimana mungkin aku bisa menggantikannya dengan uang pribadiku? Billy segera menolak. Jika harus ditukar menjadi saham, maka tukar saja. Berapa jumlahnya? Tim akuntan melakukan beberapa perhitungan dan akhirnya berkata kepada Billy, Daniel, menurut perhitungan, Anda harus memberikan 20% saham grup Wellens yang ada di tangan Anda pada Nona Tracy. Apa? Billy terkejut, raut wajahnya menjadi pucat. Total sahamku di grup Wellens hanya 40%. Jika memberinya 20%, berarti sahamku dengannya setara. Sama rata denganmu, itu baru sepadan. Tracy menatapnya dengan dingin. Ada satu hal lagi. Pengacara Joy mengeluarkan surat wasiat dan mengumumkan secara resmi, ini adalah surat wasiat yang dibuat Tuan Besar sebelum beliau meninggal. Wasiat Tuan Besar? Mendengar ini, semua direktur berkerumun dengan penuh semangat. Isi surat wasiat adalah bahwa setelah kematiannya, semua harta benda atas namanya akan diserahkan kepada 3 anak. Jika terjadi sesuatu pada 3 anak tersebut, semua harta benda akan otomatis dialihkan ke Gigi Foundation. Tidak ada orang yang akan mendapatkan sepeser pun, termasuk orang tua dan kerabatnya. Sebelum mereka dewasa, harta itu akan dijaga oleh Presiden Daniel ketika mereka berusia 20 tahun. Dengan persetujuan bersama dari Presiden Daniel dan Paman Sanjaya, harta warisan itu akan secara otomatis dialihkan ke nama mereka. Tapi sebelum itu, tak seorang pun diperbolehkan menggunakan aset ini, termasuk Presiden Daniel maupun Paman Sanjaya. Beberapa saat kemudian, pengacara Joy menyerahkan salinan surat wasiat itu kepada Direktur Tony. Direktur Tony membacanya sekali, lalu menyerahkannya pada Billy. Apa kamu ingin melihatnya? Apa maksudmu? Billy butuh beberapa saat untuk menyadari. Semua aset diserahkan pada ketiga bocah nakal itu. Tidak ada satupun bagian untukku. Aku yang dia katakan di sini mengacu pada dirinya sendiri, bukan Daniel. Dia tidak percaya, tidak peduli bagaimanapun kakeknya, bukankah harus meninggalkan sejumlah uang untuknya, tapi dia bahkan tidak meninggalkan sedikit pun untuknya. Bahkan jika ketiga anak itu bukan darah daging keluarga Wellens, aku masih harus menyimpan harta warisan itu untuk mereka. Billy tidak menyerah dan terus bertanya. Benar. Pengacara Joyce mengangguk.